Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Follow kemarin masalah video aktor kah yang katanya Kim Sono udah tak upload, dan kemarin aku sendiri masih nggak yakin siapa orangnya. Tapi hari ini tanggal 20 Oktober 2021 Kim Sono mengaku bahwa itu adalah dirinya. Nah, ini langsung tak bacakan pernyataan dari Kim Sono. 김소노입니다. saya 김소노. 입장이 늦어지게 된 점 진심으로 죄송합니다. saya maaf karena pernyataan dari saya sedikit terlambat. 얼마 전에 제 이름이 거론된 기사가 나가고 처음으로 겪는 두려움에 이제야 글을 남기게 되었습니다. beberapa hari yang lalu saya mulai melihat berita yang ada nama saya, dan ini merupakan rasa takut yang pertama kali saya rasakan, dan sekarang baru saya menuliskan pernyataan saya. 저는 그분과 좋은 감정으로 만났습니다. saya bertemu dengan orang itu dengan perasaan baik. 그 과정에서 저의 불찰과 사려 깊지 못한 행동으로 그분에게 상처를 주었습니다. Artinya, dalam proses itu, perselisihan dan juga perlakuan saya yang membuat hati orang itu terluka. 그분과 직접 만나서 사과를 먼저 하고 싶었으나 saya pinginnya itu sebenarnya bertemu langsung untuk meminta maaf secara langsung terhadap orang itu atau kepada orang itu. 지금은 제대로 된 사과를 전하지 못하고 그 시간을 기다리고 있는 중입니다. Namun saat ini saya masih belum meminta maaf dengan baik dan juga masih dalam waktu menunggu untuk bisa minta maaf. 우선 이 글을 통해서라도 그분께 진심으로 사과하고 싶습니다. Tetapi melalui tulisan kali ini saya ingin meminta maaf sedalam-dalamnya terhadap orang itu. 저를 끝까지 믿고 응원해 주시는 모든 분들께도 실망감을 드려서 죄송합니다. Dan kepada semua orang yang mendukung saya dan juga percaya saya hingga akhir, saya meminta maaf karena telah mengecewakan. 항상 응원해 주시는 분들이 있었기에 김소노라는 배우로 설 수 있었는데 그 점을 잊고 있었습니다. Saya bisa menjadi seorang aktor yang bernama Kim Sono berkat dukungan para fans-fans. tapi sepertinya saya lupa akan hal itu. 부족한 저로 인해 작품에 함께한 많은 분들과 모든 관계자분들께 폐를 끼쳐서 죄송합니다. Dan juga saya meminta maaf kepada semua staff dan juga tim produksi yang berhubungan karena kekurangan saya membuat kerugian ini ataupun keramaian ini. 상처받으신 모든 분들께 진심으로 사과드리고 싶습니다. saya benar-benar ingin minta maaf sedalam-dalamnya kepada semua orang yang terlukai. 두서없는 글이 많은 분들의 마음에 온전히 닿지 않을 걸 알지만 이렇게나마 진심을 전합니다. saya tahu tulisan saya yang tidak terlalu teratur ini mungkin tidak bisa menyentuh hati para pembaca, tapi paling tidak saya ingin menyampaikan ketulusan hati saya melalui postingan ini. 정말 죄송합니다. benar-benar minta maaf. Oke, jadi Kim Sono sudah bilang kayak gitu. Nah, sekarang aku pengen membahas lebih lanjut tentang postingan yang kemarin. Kemarin postingannya itu udah tak baca seret kayak garis-garis besarnya aja. Tapi sekarang coba kita baca bersama-sama. Postingannya ini lebih detail dan apa aja sebenarnya yang dinyatakan di postingan ini. Oke, langsung kita mulai. 저는 그의 전 여자친구입니다. saya merupakan mantan pacar dari orang itu. 그냥 그의 인성만 쓰레기라면 시간 아깝게 이런 폭로도 하지 않을 거예요. Kalau misalnya yang sampah itu cuma kepribadiannya, mungkin saya tidak akan menghabiskan waktu untuk membuat postingan seperti ini. TV에선 너무 다르게 나오는 그 이미지에 제가 정신적으로 일상생활을 할 수가 없기에 diakibatkan image yang begitu berbeda di TV, ini membuat saya terganggu secara mental dan juga mengalami kesusahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 어쩌면 여자로서 개인적인 제 얘기도 낱낱이 밝혀야 하는 모든 리스크를 감수하고 이렇게 글을 올리기로 마음먹었습니다. Dan bisa dibilang, saya sebagai perempuan juga mengambil resiko untuk menuliskan semua ini. 전 아직 이별의 후유증뿐 아니라 소중한 아기를 지우게 하고 saya tidak cuma memiliki kayak after effect dari putus, tapi juga setelah mengaborsi. 혼인을 빙자해 작품 할 때 예민하다는 이유로 스타가 되었다는 이유로 일방적인 희생을 요구했던 그의 인간 이하의 행동들로, jadi dengan alasan ataupun dengan janji menikah dia selalu sensitif, dan juga dengan alasan dia ini adalah artis ataupun star, saya selalu diperlakukan di bawah manusia dan diminta pengorbanannya. Jadi kayak aku lagi sensi, pahamin aku, kayak gitu maksudnya ya. 정신적, 신체적 트라우마가 심한 상태입니다.
saya berada dalam posisi memiliki trauma yang cukup keras secara mental dan juga secara fisik. Mental di sini kayaknya kaget, fisik mungkin karena setelah mengaborsi fisiknya memburuk ya. 김용건 배우님의 사건이나 몇 혼전 임신의 사건들을 보고 많은 것을 느꼈습니다. Melihat kejadian aktor Kim Yong-gon ini aktor yang tua banget dan beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah muncul berita dia ini menghamili seorang perempuan muda kalau nggak salah. Dan karena mereka ini bukan pasangan, tapi aktor ini memutuskan untuk menikah ataupun pokoknya bertanggung jawab untuk itu. tetapi 김용건님조차 낙태 강요 미수 그리고 다른 아이돌 그룹 멤버는 책임을 느껴서 결혼한다고 발표하는데 bahkan aktor Kim Yong-gon dan juga beberapa idol pun merasakan rasa tanggung jawab dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah ataupun memberitahukan bahwa mereka akan menikah. tapi 제가 사랑했던 이 남자는 사람들이 다 선한 줄 아는데 일말의 양심과 죄책감도 없는 쓰레기더군요. Tetapi cowok yang saya cintai dulu ini semua orang kira dia ini adalah orang baik. Tetapi sebenarnya dia ini adalah orang yang tidak memiliki rasa bersalah dan juga merupakan sampah gitu ya. 지키지 않을 약속을 미끼로 낙태 회유를 하면 자기 결정권을 침해하는 위법 행위더군요. Dengan menjanjikan menikah, dia itu merayu saya untuk melakukan aborsi dan juga mengubah keputusan pribadi saya. Jadi sebenarnya keputusanku mungkin tidak mengaborsi, tapi karena rayuannya ini saya menjadi mengaborsi kayak gitu. 생각보다 이런 쓰레기들이 많다는 걸 알게 되었어요. Sehingga saya jadi tahu bahwa ternyata cukup banyak manusia-manusia sampah seperti ini. 헤어진 지 4개월이 넘어가며 그래도 한 번은 진심으로 용서를 구할 줄 알았습니다. Setelah putus 4 bulan, saya kira paling tidak dia akan minta maaf 1 kali kepada saya. 정말 연기를 사랑해서 하는 것처럼 보이는 그지만 meskipun dia ini terlihat seperti orang yang benar-benar sangat suka acting, 어려웠던 그의 유년 시절 때문에 그의 돈에 대한 집착 은 엄청나고 타인의 시선에 대한 스타병도 매사가 성공에 대한 집착으로 주변 사람의 희생을 당연하게 생각했습니다. Diakibatkan masa kecilnya yang susah, dia itu cukup obsesif dengan uang dan juga memiliki kayak star syndrome dan juga setiap kali untuk mencapai ataupun meraih kesuksesan, dia itu kayak tidak merasa bersalah untuk meminta pengorbanan orang lain. 저한테만은 다를 줄 알았는데 saya kira ini bakal berbeda untuk diri saya. 역시나 헤어지고도 돈 벌고 광고 찍고 스타가 돼서 광고 찍기만 급급했지 단 한 번의 사과나 반성도 없었더군요. Dan ternyata sesuai yang udah diduga setelah putus pun dia terus-terusan cuma rekaman iklan dan juga menjadi artis dan juga selalu sibuk untuk merekam iklan ataupun buat iklan tanpa rasa bersalah ataupun memandang kembali atas perbuatannya. 저희는 2020년 초부터 만났습니다. Kita bertemu mulai awal tahun 2020. 저희가 처음 만났던 때부터 지금까지의 카톡도 많이 남겨두었습니다. Saya masih menyimpan semua chattingan kita di KakaoTalk dari awal kita bertemu. 여러 번 말도 안 되는 핑계들로 카톡을 지울 것을 요구했지만 그게 너무 이상해 대한 내용을 따로 저장해두었습니다. Setiap kali dia itu membawa sebuah alasan-alasan yang aneh dan meminta chattingan kita ini dihapus. Tapi karena itu terlalu aneh, saya selalu menyimpan chattingan kita. 다른 사람들 기사를 봐도 저는 왜 피임을 제대로 안 했을까라는 생각도 하던 사람입니다. Saya biasanya waktu membaca berita itu selalu berpikir, kenapa kok mereka tidak melakukan kontrasepsi dengan baik? 저 또한 만난 동안 피임을 했지만 saya sendiri melakukan kontrasepsi selama kita berpacaran. 몸이 안 좋아서 잠시 한두 달 끊었어야 했고, tapi diakibatkan kondisi tubuh yang tidak baik, saya harus berhenti kontrasepsi selama 1-2 bulanan. 그래서 상대 보고 피임하기를 부탁했습니다. Sehingga saya meminta lawan saya ataupun pasangan saya untuk menggunakan kontrasepsi. Jadi kalau ini mungkin kalau cewek menggunakan kontrasepsi kan kayaknya yang dimaksud di sini pil, sehingga karena badannya nggak sehat dia nggak bisa konsumsi pil dan minta cowoknya untuk pakai kondom kayaknya. 그러던 어느 날 그는 아내 하고 싶다고 얘기했고 dan suatu hari dia bilang dia pingin di dalam katanya.
저도 위험한 날짜가 아니기에 그러고 딱 한 번이었기에 허락했습니다. Suatu hari dia pingin di dalam dan kebetulan waktu itu bukan tanggal-tanggal bahaya sehingga saya pikir ya udahlah 1 kali doang. 그 한 번에 전 작년 7월 K 배우의 아이를 가지게 되었습니다. Dan dengan itu tahun lalu bulan Juli saya menjadi punya anak dari aktor K ini. 사실 겁이 너무 많이 났습니다. sebenarnya saya takut sekali 연애도 이렇게 숨어서 밖에서 손도 못 잡고 떨어져서 걷는데 pacaran pun waktu di luar kita nggak bisa pegangan tangan dan selalu harus bersembunyi. 아기는 어떻게 배가 불러서 어떻게 혼자 키우지 싶기도 하고 제가 혼자 몰래 키우겠다고 나중에 낳고 나서 발표해도 되는 거 아니냐고까지도 제가 희생하겠다고 얘기해봤습니다. Dan bahkan saya pernah berpikir untuk membuat pengorbanan seperti ini. Saya melahirkan sendiri dan juga merawat sendiri dan nantinya suatu hari baru diumumkan. 어렸을 때부터 자궁이 약하고 몸이 약해서 아기 갖기 어려운 몸이라고 얘기를 들어왔던지라 의사 선생님이 이번에 이 아기 낳았으면 좋겠어요. 다신 임신 못할지도 몰라요. 지우면. 이라고까지 말씀하셔서 저도 갑작스러운 임신이 당황스럽고 무서웠지만 사랑하는 사람이 용기만 준다면 낳고 싶었어요. Sejak kecil saya itu sering dibilangi bahwa tubuh saya tergolong lemah dan juga khususnya bagian uterus saya lemah. Dan waktu saya hamil, dokter pun bilang sebaiknya anak ini dilahirkan saja. Bisa jadi Anda nggak bisa hamil lagi kalau diaborsi. Saya sendiri cukup kaget dan juga takut dengan fakta bahwa saya ini hamil. Tapi kalau orang yang mencintai saya mau memberi dukungan dan juga menyemangati saya juga ada pikiran untuk melahirkan anak ini. 배우에게 병원에서도 지금 아이를 지우면 다시 갖기 어려울 수 있다고 한다고 그 자리에서 연락을 했습니다. Sehingga saya langsung menelepon aktor K dan bilang kalau saya aborsi anak ini bisa jadi cukup susah untuk punya anak lagi. 사랑하는 사람의 아이를 낳고 싶지 않은 여자가 있을까요? Apakah ada perempuan yang tidak ingin melahirkan anak dari orang yang kita cintai? 대부분의 남자가 그렇듯 혼란스러워도 낳지 않은 책임지겠다는 말을 듣고 싶습니다. Dan sama seperti mayoritas dari laki-laki, meskipun dalam kondisi yang cukup mengagetkan dan juga membingungkan ataupun cukup mengejutkan, paling tidak saya ingin mendengarkan kata yuk kita lahirkan dan kita tanggung jawabin. gitu. 거기에 대한 그의 쓰레기 답변을 카톡 캡처로 남아 있습니다. Dan juga balasan dari dirinya yang cukup sampah itu pun masih saya simpan. 물론 카톡으로는 그래도 설득하고 책임도 질 생각이 있는 것처럼 얘기했지만 만나서는 전혀 달랐어요. Tapi di chatting paling tidak dia itu terkesan seperti masih merayu dan juga ada pikiran untuk bertanggung jawab. Jadi kalau di chat itu seolah-olah kayak masih mau tanggung jawab. Tapi saat bertemu langsung, 그때 당시 촬영 중이던 그가 촬영을 마치고 저희 집에 와서 몇 날 며칠을 제 입에서 낙태하겠다는 얘기를 들을 때까지 거짓 회유를 했는데 dan pada waktu itu dia sedang rekaman dan tiap hari kayak pola balik dia datang dan juga terus merayu sehingga keluar kata aborsi dari mulut saya. 그때가 임신 6, 7주라 배가 너무 뻐근하고 아팠거든요. Dan waktu itu merupakan minggu ke-6 ataupun minggu ke-7 dari saat kehamilan sehingga badan saya, perut saya itu lumayan sakit. 분명 얘기했는데 그 와중에 오자마자 dan saya udah bilang, jadi udah bilang kondisinya dia itu lagi hamil minggu ke-6, ke-7 dan lagi sakit gitu. Tapi seketika dia datang, dia bilang 지금은 아내다 해도 되지 않느냐 하면서 관계를 요구하며 아내 하더군요. Dan dia datang terus bilang, sekarang boleh nggak sih di dalam? Tiba-tiba bilang kayak gitu dan meminta untuk melakukan hubungan dan langsung dilakukan di dalam. 그리고 이제 네가 진짜 내 것 같고 내 가족 같고 그렇다고. Dan dia bilang kalau perempuan ini sekarang benar-benar menjadi seperti keluarganya ataupun bagian dari keluarganya. Ini yang disampaikan oleh aktor K. 그러면서 아기를 지우면 다시 가질 수 없다는 이유로 아이를 낳겠다는 건 말도 안 되는 거다. 말로는 너의 의견에 따르겠다고 했지만. Dan dia juga bilang, tapi alasan kamu bilang kalau kamu hapus anak ini kamu nggak bisa punya anak lagi itu bukan alasan yang valid katanya. 지금 아이를 낳으면 9억이라는 손해배상을 해야 하고 자기는 지금 당장 9억이 없다. Kalau sekarang aku melahirkan anak aku harus ganti rugi 900 juta won dan aku nggak punya 900 juta won. 심지어 손해배상할 광고도 하나도 안 찍었을 때고 드라마도 안 하고 있었을 때였는데 dan kalau dilihat sekarang ataupun sebenarnya
waktu itu dia itu masih belum punya iklan apapun ataupun belum rekaman iklan apapun dan juga masih belum rekaman drama apapun. 부모님 얘기까지 하며 juga melanjutkan pembicaraan tentang orang tua. 이 아이 때문에 연기 못하게 되어서 부모님까지 길바닥에 앉으면 어떻게 하냐며. Dan melanjutkan itu dia juga bicara tentang orang tua. Dia bilang, loh kalau gara-gara anak ini nanti aku nggak bisa acting, terus orang tua harus tidur di jalan, gimana? Maksudnya nggak bisa menghasilkan uang lagi sebagai aktor, gimana gitu. 사실 나중에 알고 보니 아기를 낳는 걸로 9억이라는 위약금을 낼 필요도 없었는데 거짓 사실로 낙태할 것을 회유했습니다. Dan nantinya saya jadi tahu bahwa sebenarnya masalah denda 900 juta itu adalah bohong dan itu merupakan cuma salah satu rayuan biar saya melakukan aborsi. 지금 이 아이가 태어나면 아이를 원망할 것 같다고 네 마음대로 하는데 자기는 아이를 사랑해 줄 수 없다고 라고 협박도 하고 dan bahkan saya pernah diancam dengan ancaman seperti ini. Kalau kita lahirkan anaknya sekarang, sepertinya aku bakal benci anak itu. Ya, itu kebebasan kamu sih. Tapi aku nggak yakin kalau bakal bisa mencintai anak ini. 눈물까지 보이며 결혼, 부모님 속에 거짓 연기로 믿을 만하게 약속했습니다. Dan dengan actingnya, dia menunjukkan air mata dan juga bilang masalah nikah dan juga akan memperkenalkan orang tuanya. 그리고는 자기가 아이는 지금 태어나지 않겠지만 원래 4년 뒤를 생각했는데 정확히 2년 뒤에 너와 결혼을 할 것이고 dan melanjutkan pembicaraan dia bilang mungkin anaknya tidak bakal lahir sekarang tapi sebenarnya aku berpikiran untuk melahirkan anak 4 tahun lagi dan juga menikah 2 tahun lagi. Jadi singkatnya 2 tahun lagi menikah, 2 tahun setelah itu punya anak gitu ya. Itu rencana 4 tahunnya. 자신의 부모님께 소개를 해주겠다고 그리고 내년에 동거부터 하자고 약속을 했습니다. Dan dia bilang janji akan memperkenalkan orang tuanya dan mulai tahun depan yuk kita tinggal bareng. 전 그 순간 망설였습니다. 전 아직도 제가 용기 있게 저 혼자서라도 애를 키우겠다고 주장하지 못했던 걸 후회합니다. Dan waktu itu saya mempertimbangkan dan hingga saat ini saya menyesal kenapa waktu itu saya tidak memutuskan untuk melahirkan anak itu dan merawatnya sendiri. 그러면 제 아이가 세상의 빛을 볼 수 있었을까요? Kalau begitu, apa mungkin anak saya bisa melihat cahaya di dunia ini? 그때 당시 제가 나중에 만약 헤어지게 된다면 나는 아이를 가질 수 없는 몸인데 너가 연애하고 결혼하고 그런 기사를 보게 된다면 나는 못 살 것 같다. 그런 아기까지 했는데 걱정하지 말라던 그였습니다. Dan waktu itu saya bilang, loh nanti kalau kita putus terus badanku udah nggak bisa punya anak lagi dan misalnya jadi lihat di berita kalau kamu pacaran dan nikah dengan orang lain, kayaknya aku nggak bakal bisa hidup lagi. Setelah dia bilang kayak gini, aktor Kak ini bilang, gak usah khawatir, jangan khawatir. Gitu. Jadi kayak menenangkan gitu. 그 당시에 부모님 발언을 해서 어쩔 수가 없었는데 이별을 경험해보니 부모 핑계는 그의 18번이었습니다. Dan waktu itu dia selalu menggunakan alasan orang tua. Tapi setelah putus, saya rasa itu cuman sebatas alasan. 그의 말에 떠밀려 가듯이 제 아이를 보내기로 어렵게 마음을 먹었고 dan berkat kata-katanya ataupun dikarenakan kata-katanya saya memutuskan untuk melakukan aborsi. 방송에서도 몇 번 언급했던 유일한 친구가 동생인 연극 배우 XXX한테 얘기해. Dan sama seperti yang udah pernah dia sampaikan di TV, teman dekatnya yaitu aktor di teater juga yang bernama XXX ini 자신이 직접 병원에 동행하지 않고 본인은 차 안에 있고 그의 지인을 아이 아빠인 척 보냈습니다. Nah, jadi aktor K ini bilang ke temannya XXX dan minta temannya ini pergi bareng penulis ini ke rumah sakit berpura-pura seperti dia ini adalah papa dari anak dari penulis ini. Dan dia sendiri ataupun aktor K ini tidak masuk ke rumah sakit tapi dia menunggu di mobilnya. 돌아보니 그는 끝까지 치밀했습니다. Kalau dilihat sekarang, dia itu ternyata cukup detail perencanaannya. 그 당시에는 제가 할 수 있는 배려라고 생각했는데 제가 참 바보 같았습니다. Waktu itu saya berpikir ini merupakan toleransi dari saya. Tapi sepertinya saya ini bodoh sekali. 그렇게 눈물을 삼키며 제 인생에 다시 오지 않을 아이를 보냈습니다.
Dan sambil menangis, saya ucapkan selamat jalan kepada anak yang mungkin tidak bakal datang lagi dalam hidup saya. 아이를 지운 후 K 배우는 태도가 달라졌습니다. Seketika selesai aborsi, sikap ataupun perilaku aktor K ini berubah banyak. 수술비와 병원비 200만 원은 딱 보내줬고 저도 더 바란 게 없습니다. 그걸로 협박도 투정도 원망도 하지 않았습니다. Biaya operasi dan juga biaya rumah sakit sejumlah 2 juta won itu dikirimkan kepada saya. Saya pun tidak berharap lebih, saya juga tidak mengancam ataupun membenci orang itu akibat kejadian itu. Namun, saya cukup takut hubungan saya dengan dirinya yang sensitif ini bakal memburuk. 그래도 병원 영수증, 병원 통원한 것 정도는 제가 알려줘야 할 것 같아 어떻게 그 돈이 사용됐는지 영수증을 첨부해서 병원 다녀오면서 자연스럽게 보통 때처럼 인증을 했는데 그는 갑자기 버럭 이거 왜 보내는 거냐면서 주장감 느끼라는 거냐 뭐냐며 미친 듯 화를 냈지요. Dan bahkan karena saya berpikir saya harus menunjukkan uangnya ini saya pakai kemana dan juga kalau saya ini masih ke rumah sakit saya foto bond ataupun bukti pembayaran di rumah sakit ke aktor K, maksudnya dikirimkan inilah habis ke rumah sakit gitu ya. Tiba-tiba dia itu marah ke penulis bilang kayak kamu pengen aku ini merasa bersalah atau kenapa ngirim gini-gini gitu. Dan sehingga si penulis ini dimarahi. 오히려 정신적, 신체적 피해와 트라우마를 가지게 된 건 저인데 sebenarnya yang mengalami trauma secara fisik dan mental itu saya. 원인 모를 일에 스트레스로 인한 짜증, 감정 기복, 저보고 아이 지웠다고 유세를 떠냐는 식의 태도. Malah dia bilang dia ini malah stres, perasaannya malah jadi moody dan juga kamu mentang-mentang aborsi pengen aku merasa bersalah kah? Nah dia itu sering bilang kayak gitu. 아이를 지우기 전에는 결혼을 하겠다, 같이 살겠다고 했던 남자가 아이를 지우자마자 작품 핑계로 온갖 예민한 짜증에 감정 기복을 부렸고. Cowok yang sebelum saya aborsi itu begitu ramah dan juga bilang kita bakal hidup bersama dan nikah. Setelah dihapus, dia berubah dengan alasan harus mengerjakan project. Dia itu selalu sensitif dan marah kepada saya dan juga moody. 그 당시에는 K 배우가 작품 때문에 힘든가 보다 하고 참으며 이해해 주셨습니다. Dan waktu itu saya berpikir, mungkin dia lagi sibuk project. Sehingga saya memahaminya saja. 정말 사랑했으니까요. karena saya benar-benar mencintainya. 배우들은 다 이런 줄 알았어요. Saya kira semua aktor itu seperti ini. 저는 아이를 지운 후유증으로 몸도 많이 변화한 상태였고 신체적, 정신적 후유증이 컸습니다. Setelah saya mengaborsi, badan saya juga cukup banyak efeknya. Setelah menghapus anak, badan saya juga mengalami banyak perubahan dan juga memiliki kayak post effect secara fisik dan juga mental akibat aborsi ini. 너무 힘들었지만 K 배우의 작품만 끝나고 같이 살자는 약속을 철석같이 믿고 힘든 그의 옆을 지켰습니다. Meskipun itu begitu susah, saya percaya dengan janji dari aktor K, yaitu dia bilang setelah selesai proyek ini kita bakal bersama. Jadi meskipun susah, dia itu percaya dengan janji itu. K 배우는 자기는 작품 들어가면 예민해져서 주변 사람들이 다 안다고. Dan aktor K ini selalu bilang kalau dia lagi kerja ataupun mengerjakan proyek, dia itu bakal menjadi sensitif dan orang sekitarnya itu tahu semua. 조심해 달라고 촬영 기간 내내 그렇게 저의 희생을 본인이 짜증내고 본인 마음대로 하는 걸 합리화했습니다. Sehingga selama ada proyek ataupun selama rekaman, dia itu selalu meminta pengorbanan dari saya dan juga bilang seolah-olah dia itu boleh marah, kayak dibuat kayak aku ini boleh marah, aku ini secara rasional itu boleh marah karena aku ini sensitif orangnya kalau lagi kerja. 만나는 동안에 8개월을 촬영했고 그걸로 떠서 실세 없이 저는 내조만 하고 그는 항상 예민했습니다. 8 bulan selama pacaran dia itu selalu rekaman dan selalu sensitif dan saya harus menerima dirinya yang sensitif seperti itu. 작품 끝나면 해외여행 가자, 같이 살자, 자기가 잘하겠다. Kalau selesai proyek ini, yuk tinggal bareng. Kita liburan ke luar negeri, yuk tinggal bareng. gitu ya. 작품만 끝나면. 그렇게 연말까지만 해도 미안해는 하던 사람이 연말부터는 자기가 이렇게 떠서 일들이 밀려올 줄 몰랐다며 광고를 찍으면서 뻔뻔했습니다.
Nah, pertamanya kan dia bilang kalau selesai project ini, kalau selesai project ini. Nah, dia pertamanya bilang minta maaf hingga akhir tahun. Tapi mulai akhir tahun, dia bilang, aku ini nggak ngira karena aku ini mulai naik, aku nggak ngerti kalau projectku ini bakal menjadi lebih banyak. Dan juga mulai merekam iklan ataupun sponsor-sponsor dengan PT. 시간이 갈수록 짜증이 잦아졌고 저는 입에 미안하다는 말만 달고 살았고 이유도 모르고 그냥 맞춰줬습니다. Berjalannya waktu, dia makin sering menjadi sensitif dan saya entah kenapa semakin terbiasa untuk bilang minta maaf tanpa alasan yang jelas. 제가 알았다고 하면 상황 얘기도 안 듣고 알았다고 한다고 혼내고. Kalau saya bilang, ya aku paham, tanpa mendengar perkataan saya, dia langsung marah. 문자를 그냥 평범하게 보내면 자기 기분 나쁘면 문자를 이렇게 보내냐고 갑자기 지적하고. Kalau saya kirim SMS yang biasa aja, malah saya dibilang, kamu kalau lagi sensi emang ngirim SMS-nya kayak gini ya? Kayak gitu. 항상 짜증내고 변화무쌍한 기분에 반응하면서 살아왔습니다. Sehingga saya harus selalu tinggal bersama dengan dirinya yang perasaannya itu berubah terus. 오늘은 또 뭐에 뭐 트집을 잡을까 그러면서도 당연히 가족이라고 생각하니까 그렇게 참고 맞추게 되더라고요. Tiap harinya saya berpikir, wah hari ini bakal dimarahin karena apa ya? Tapi karena saya berpikir, ya ini keluarga, ya udahlah saya terima aja. 그때도 지금도 든 생각인데 waktu itu saya juga berpikir seperti ini. Ya, sekarang pun saya masih berpikir seperti ini. 항상 자기 주변 스타일리스트나 매니저 등등 수족처럼 기분, 태도 모든 걸 맞춰주니까 부모님과 몇 안 되는 친구들까지 그렇게 맞춰주는 게 당연한 줄 아는 것 같습니다. Karena stylist dan juga manajer yang selalu ngikutin perasaannya, dia itu kayak terbiasa dan minta orang tua bahkan orang-orang sekitarnya pun untuk mengikuti perasaannya ataupun memahami perasaannya. 이 사람을 만나고는 다시는 얼굴에 분칠하는 사람을 만나지 말자는 마음이 확고하게 들었습니다. Setelah saya bertemu orang ini, saya jadi lebih pasti lagi ataupun saya jadi bilang ke diri saya sendiri untuk tidak bertemu dengan orang yang make up. Ini ada term di Korea, 얼굴에 분칠하는 사람, artinya kayak bintang-bintang yang make up ya. Jadi artinya dia itu nggak pengen lagi bertemu dengan orang-orang yang pekerjaannya itu mengharuskan makeup kayak aktor, penyanyi, yang dunia entertainment. 그는 싸우면 항상 너랑 헤어질 거야 라고 한다던가 그런 협박, 자기가 원하는 걸 쟁취하기 위해 상대에게 그런 말 하기를 하는 사람이었습니다. Dan dia setiap kali kayak ada permasalahan, dia itu mesti bilang kita bakal putus ataupun memberi ancaman agar lawan bicara itu bisa menyesuaikan apa yang dia harapkan. 팀이 이미지와 다르게 욕도 꽤나 잘했습니다. Berbeda dengan image yang ada di TV, dia itu cukup ahli ataupun handal untuk meso ataupun bicara kotor. 저는 단 한 번도 욕을 한 적이 없었는데 saya tidak pernah bicara kotor sekalipun. 그는 신발 등등 제 앞에서 위협적인 욕을 한다든지 행동을 한다든지 그럴 때가 종종 있었습니다. Dan dia sering meso ataupun berbicara kotor di depan saya ataupun membuat pernyataan yang cukup membahayakan ataupun mengancam diri saya. 물론 저는 단 한 번도 욕이나 헤어질 거라는 말로 상대를 가스라이팅 한 적은 없습니다. Tetapi saya tidak pernah sekalipun bicara kotor ataupun menggaslighting lawan bicara. 본인은 안 그러려고 노력했지만 인기를 얻으니 갑자기 사람이 더 달라지기 시작했고 meskipun dirinya itu berusaha, tetapi karena dia ini mendapatkan perhatian dan juga mulai dikenal, orangnya ini mulai berubah. Dia ini mulai melakukan dari cara bicara ataupun perilakunya, dia ini mulai melakukan hal-hal yang dulunya tidak. Sehingga saya mulai merasa perbedaan akan orang ini. 그래도 전 그를 사랑했기에 많이 해주고 기다려 주었습니다. Tapi karena saya cinta dengan orang itu, saya menunggu dan juga berusaha untuk memahaminya. 그는 언론에서는 여자친구 없다고 밝혔고 연예인들이 의뢰하는 이미지 메이킹을 하고 생각했습니다. Dan saya melihat dia waktu di interview di media bilang kalau dia tidak punya pacar. Dan saya mengira itu sebatas cuman image making sebagai seorang artis. 인터뷰에서 거짓말해서 미안하다고 한 적도 있었지만 그의 거짓말은 방송에서뿐만이 아니라 현실에서 연락 오는 여자 연예인들, 친한 연예인들한테까지 계속되는 걸 보고 너무 힘들었습니다. Dia memang pernah minta maaf atas pernyataan bohongnya saat di interview, tapi tidak cuma pernyataan saat di TV. Saat dia dihubungi oleh artis perempuan ataupun teman-teman artisnya, saya harus mengalami waktu-waktu ataupun momen-momen yang menyusahkan.
그래도 그의 인기와 오직 그를 위해서 숨어서 그를 만났습니다. 나mun demi nama dan juga image-nya, saya terus bersembunyi demi dirinya. Wah, ini panjang dah. Oke, ini tak putus di sini karena panjang banget. Kita lanjut di part 3. Oke, tak istirahat 5 menit.